Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Para peserta Diklat Inovasi Pembelajaran yang berbahagia, saya harap kali ini di segmen kedua ini masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Kita akan melangkah pada segmen tentang karakteristik mode pembelajaran jarak jauh melalui daring dan luring. Sebagaimana segmen yang terdahulu, kita sebutkan bahwa kenapa kita mempelajari segmen daring dan luring, yaitu karena tidak adanya kesempatan atau karena sesuatu hal pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka secara langsung, maka harus dilakukan secara jarak jauh melalui koneksi dan jaringan internet. Sehingga perlu dalam pelaksanaannya memperhatikan 3 hal, seperti yang terdahulu, ada karakteristik gurunya, karakteristik anaknya, dan karakteristik orang tuanya. Nah, karakteristik ini ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan maupun perencanaannya. Yang pertama adalah IT literacy. Jadi bagaimana penguasaan kemampuan guru, anak, dan orang tua tentang IT-nya. Paling tidak orang tua dan gurunya ini harus bisa mengoperasikan alat-alat IT yang sederhana, misalnya handphone atau smartphone atau laptop kalau memiliki. Tanpa penguasaan dan kemampuan IT yang minimal bisa untuk proses pembelajaran, maka proses pembelajaran jarak jauh melalui daring tidak akan terlaksana. Yang kedua adalah independensi atau kemandirian. Itu yang harus dimiliki oleh anak dan orang tua. Karena pembelajaran jarak jauh ini proses pembelajarannya tidak ada tatap muka secara langsung, guru dan anak tidak bertemu secara langsung dalam satu kelas, maka dituntut anak dan orang tua itu mandiri dalam mencari, menemukan, kemudian menyimpulkan proses kegiatan pembelajaran materi-materi yang disampaikan oleh guru. Proses kemandirian sangat dibutuhkan di sini. Karakteristik yang ketiga adalah creativity dan critical thinking dari orang tua khususnya. Orang tua tidak bisa mengandalkan informasi dan materi dari guru saja, tapi harus selalu mencari, kemudian menemukan dan mencari terus, berpikir kritis, menyikapi apa yang ada, tugas-tugas dari guru harus dikembangkan lebih lanjut. Ini sangat diperlukan dalam proses pembelajaran jarak jauh melalui daring ini. Tanpa ini, maka kegiatan pembelajaran akan terasa kering. Tidak ada inovasi di situ, pembelajaran hanya akan terjadi interaksi yang kurang bagus antara guru dan anak. Kemudian berbicara tentang pembelajaran jarak jauh melalui luring, yang tadi di segmen yang pertama ini terlaksana jikalau kegiatan pembelajaran dengan luring tidak bisa terlaksana karena sesuatu hal, karena geografis atau sinyal yang kurang bagus. Kenapa ini dilakukan secara luring? Karena memperhatikan 3 hal juga. Yang pertama adalah akses. Dengan pembelajaran jarak jauh yang luring ini, akses akan tercapai akses pembelajaran akan dicapai oleh semua anak yang ada di Indonesia khususnya, atau dimanapun tempatnya mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan pembelajaran walaupun di era pandemi ini. Yang kedua adalah pemerataan. Setiap anak di Indonesia, setiap anak yang lahir di Indonesia dan ada di Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang sama, harus mendapatkan akses memperoleh pendidikan yang tidak boleh dibeda-bedakan karena kondisi geografis, ekonomis, atau sosial dan lainnya. Karakter yang ketiga, kenapa kita menjalankan secara luring adalah pengontrolan kualitas dari proses pembelajaran. Dengan adanya pembelajaran jarak jauh melalui luring, kemudian ini dilaksanakan dengan pengajar yang sama, dengan guru yang sama di tingkat pusat misalnya, yang kemudian berkolaborasi untuk membuat materi, melaksanakan pembelajaran, akan terjadi kualitas yang
lumayan bagus, hebat, dan terjamin kualitasnya dengan tidak memandang dia berasal dari mana, karena kondisi geografis bagaimana, ekonomi bagaimana, dengan adanya pembelajaran jarak jauh walaupun dengan luring, yaitu dengan menggunakan berbagai media yang disediakan oleh pemerintah khususnya, baik itu melalui TV edukasi, radio-radio, modul-modul yang sudah dibuat, kemudian juga berbagai media sosial yang sudah dikembangkan oleh pemerintah dengan narasumber yang sama, dengan materi yang sama, walaupun peserta didik anak-anak ada di tempat berbeda dan di waktu yang berbeda, namun mempunyai kualitas yang sama. Itu harapan dari pembelajaran jarak jauh melalui daring dan luring ini. Nah, ini cukup untuk segmen 2, dan sampai ketemu lagi di segmen terakhir, di segmen ketiga tentang pemanfaatan media apa saja yang digunakan untuk pembelajaran jarak jauh, luring, dan daring. Terima kasih, sampai ketemu lagi di segmen ketiga.